Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dengan NIM 20600124009. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi implikasi aliran filsafat modern dalam pendidikan. Yang pertama itu metode pembelajaran. Filsafat modern mendorong metode pengajaran yang lebih aktif dan kontekstual, di mana peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan diri dan mengkonstruksi pengetahuan. Metode pembelajaran seperti conceptual teaching dan learning atau CTL dapat diterapkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, kurikulum. Aliran filsafat modern menekankan pentingnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, perkembangan peserta didik, dan konteks lokal. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan peluang untuk memilih materi yang sesuai. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan. Aliran filsafat modern menekankan tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Selain sekedar penguasaan materi, pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi individu yang kompeten, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Metode pembelajaran yaitu pragmatisme. Itu menekankan learning by doing atau metode pembelajaran bersifat aktif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman. Contohnya, guru mengajak siswa melakukan eksperimen langsung di laboratorium IPA untuk memahami konsep sains, bukan hanya membaca buku teks. Yang kedua, eksistensialisme, yaitu dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa diberi kebebasan memilih tema karya tulis yang sesuai dengan minat dan pengalaman pribadi mereka. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa diberi kebebasan memilih tema karya tulis yang sesuai dengan minat dan pengalaman pribadi mereka. Yang ketiga, rekonstruksionisme, yaitu metode lebih bersifat dialog dan reflektif. Siswa dilibatkan dalam diskusi tentang masalah sosial. Contohnya, siswa berdiskusi dalam kelompok membahas isu seperti perubahan iklim atau ketimpangan sosial, kemudian membuat proyek aksi sosial di lingkungan sekitar. Yang keempat, progresivisme, yaitu mengedepankan pembelajaran tematik, problem solving, dan inquiry based learning. Contohnya, guru menggunakan metode project based learning dengan tema pangan sehat, di mana siswa meneliti, membuat laporan, dan mempresentasikan solusi. Poin yang kedua yaitu kurikulum. Yang pertama, pragmatisme. Kurikulum fleksibel dan kontekstual disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa serta kondisi masyarakat. Contohnya, kurikulum mencakup keterampilan hidup seperti kewirausahaan, literasi digital, dan kerja tim. Yang kedua, eksistensialisme, yaitu kurikulum lebih terbuka, memberi ruang pada ekspresi pribadi, seni, dan filsafat. Contohnya, sekolah menyisipkan mata pelajaran atau sesi konseling untuk pengembangan diri, kesadaran diri, dan pengambilan keputusan pribadi. Yang ketiga, rekonstruksionisme, yaitu kurikulum dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan sosial dan mendorong reformasi. Contohnya, kurikulum memasukkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan aktif, termasuk kegiatan simulasi pemilu siswa. Yang keempat itu progresivisme, yaitu kurikulum terintegrasi dan relevan dengan kehidupan nyata, tidak berfokus pada hafalan fakta. Contohnya, kurikulum dirancang tematik, misalnya tema air dijadikan penghubung antara pelajaran IPA, IPS, dan bahasa. Lanjut, poin yang terakhir itu tujuan pendidikan. Yang pertama, pragmatisme, yaitu mempersiapkan siswa menjadi warga yang aktif, produktif, dan mampu memecahkan masalah secara praktis. Contohnya, membentuk lulusan yang siap kerja dan mampu beradaptasi dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu eksistensialisme, yaitu membantu siswa menemukan makna hidupnya dan menjadi individu yang autentik. Contohnya, mendorong siswa untuk mengenali dan memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk dalam bidang studi dan karir. Yang ketiga, rekonstruksionisme, yaitu mendorong perubahan sosial dan membentuk masyarakat yang adil dan demokratis. Contohnya, mencetak siswa yang kritis terhadap ketidakadilan dan aktif berkontribusi pada perubahan sosial.
Dan yang terakhir yaitu progresivisme, yaitu mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh dan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat yang dinamis. Contohnya mengembangkan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.